beberapa usulan yang disampaikan oleh Wamenhan itu seperti waktu kemarin itu yang siapa bisa bayar duluan ya gitu ya. War ticket itu. War ticket itu, Ya, itu juga sebenarnya bagus juga sebenarnya. Cuma yang udah terlanjur nunggu gimana? Untuk pelajaran tahun ini ya, itu saya lihat juga bagus juga tuh dari Kementerian Haji dan Umroh tuh. Jadi setiap jemaah itu dihimbau supaya kalau ke Jamar atau kemanapun itu jangan sendirian atau minimal berdua. Mendengar cerita dari Pak Haji Cipto sama Pak Haji Sun, ini sungguh mulia ya petugas haji itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sindo, ketemu lagi di Sindoskop dan saya tidak sendiri bersama dengan kawan-kawan dari redaktur Sindo News. Ada Mas Cipto, Mas Sunu dan juga Mas Joni. Nah, ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan ibadah haji. Karena memang ini adalah kali pertamanya Kementerian Haji menyelenggarakan ibadah haji dan setelah kemarin puncaknya kita mungkin sedikit memberikan ulasan dan evaluasi juga gitu ya, kira-kira apa sih yang harus dibenahi ke depannya gitu. Nah, ini terkait soal penyelenggaraan haji tahun ini memang agak sedikit berbeda ya, karena dari awal petugas hajinya sudah dibina secara matang gitu ya, ikut pelatihan, bahkan ikut training, boot camp gitu ya. Nah, ini kalau menurut Mas Cipto dengan Mas Sunu dulu nih, kira-kira seperti apa tuh? Jadi pas hari ini kita jemaah haji semuanya melaksanakan ibadah wukuf ya, puncak haji. Dan terakhir saya kontak-kontakan sama teman jurnalis di sana masih persiapan untuk wukuf, dan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya dilaporkan bahwa lebih baik ya di fase Arafah ini, karena semua yang masuk harus pakai nusuk ya. Iya, pakai nusuk ya, benar. Nusuk, dan penjaganya berlapis, dari masuk dari Jeddah itu 6 kali. Kalau masuk dari Madinah itu 5 kali diperiksa gitu ya. Diperiksa nusuknya ya Mas? Jadi pakai scan barcode itu. Terus dari tadi pagi juga di sana helikopter udah terbang untuk mengawasi, terus terbang, dan itu askar juga sangat ketat. Dibanding saat waktu saya jadi petugas haji waktu itu, itu kan masih banyak ya jemaah haji ilegal yang numpang ke pinggir-pinggir tenda. Entah dari mana mereka bisa masuk. Waktu itu tahun 2015 waktu kasus kren jatuh dan 2000 orang tewas terinjak-injak itu ya, waktu itu masih banyak, dan sempat juga listrik mati di pas khutbah wukuf itu mati. Jadi banyak yang meninggal waktu itu. Nah, ini laporannya lebih bagus dari sisi pengamanan, dari sisi toiletnya juga udah semi permanen, udah bagus. Tendanya juga udah kuat. Dibanding saat saya itu banyak yang rubuh waktu itu. Nah, ini mudah-mudahan jemaah haji juga dengan cuaca yang dilaporkan sama Bang Eka, jurnalis Sindo News kemarin yang tugas di sana, 47 derajat sekarang ini. Ya lumayan ya, bagi kita yang terbiasa hidup di Indonesia dengan 36 derajat sekali itu. Di sana ya lumayan tinggi, cuma semoga nggak banyak yang heat stroke dan sehat. Jadi laporan terakhir sih cukup bagus, dan sekarang lagi menjelang puncak haji khutbah wukuf gitu. Kalau Mas Cipto gimana Mas Cipto? Ya, kalau saya melihatnya penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini, di tahun 2026 ini yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh ini terbilang sukses ya, bagus gitu. Dan ini juga sesuai dengan khutbah Arafah yang disampaikan oleh Menteri Agama, bahwa dalam khutbahnya itu Menteri menyinggung soal sukses haji. Sukses ritual, artinya semua ibadah dijalankan dengan sah. Terus sukses ekosistem ekonomi haji. Nah, ini kita lihat juga sudah mulai ada perbaikan kan, seperti pelayanan tenda di Arafah itu. Berdasarkan pengalaman saya waktu haji tahun 2023 itu kan, seperti yang disampaikan Jisunu, ini banyak jemaah-jemaah ilegal yang
menempati tenda-tenda yang semestinya ditempati oleh jemaah haji yang resmi, gitu. Nah, untuk tahun ini kita melihat bahwa Wakil Menteri Haji sendiri sampai turun tangan. Jadi setiap tenda itu, kalau yang sebelum itu dikapling-kapling, diakui, tempel-tempel aja kan. Nah, kalau sekarang itu Wakil Menteri Haji sampai membuat semacam pengumuman di setiap tenda itu. Jadi jelas itu tenda itu untuk siapa, kloter berapa, kapasitasnya berapa, nomor markasnya berapa, tenda ke berapa gitu. Itu udah semakin baik pelayanan haji. Kemudian juga toiletnya juga semakin bagus. Kalau saya lihat itu kan di website Kementerian Haji itu bagus, sudah mulai WC-nya bersih, terus ada kloset duduknya, ada kloset yang jongkok dan sebagainya. Begitu juga untuk akomodasi ya, itu sampai sejauh ini tidak ada masalah gitu. Tapi memang penggunaan nusuk ini yang pertama kali ya Mas Joni ya dilakukan ya untuk jemaah haji ya? Iya, sebelumnya sih juga ada aplikasi nusuk ya. Iya, aplikasi nusuk, tapi betul. mungkin di era sekarang Kementerian Haji dan Umroh ini disempurnakan kembali, jadi apa-apa celah yang kemarin kurang disempurnakan di era sekarang, sehingga keberlangsungan haji tahun ini berjalan dengan sukses seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sung dan Pak Cipto. Segala infrastruktur di Arab terus maupun di Mekah, di Madinah, di Jeddah itu sudah disediakan dengan matang oleh pemerintah Indonesia bersinergi dengan pemerintah Arab Saudi, sehingga keuntungannya bagi jemaah haji Indonesia dan jemaah haji seluruh dunia bisa menjalankan haji dengan aman dan sukses. Ya, itu kan secara penyelenggaraan ya, tetapi kita juga harus mencermati bahwa antrian haji di Indonesia ini juga cukup panjang. Alhasil memang prioritas untuk lansia. Mayoritas jemaah Indonesia ini adalah yang usianya udah lanjut. Nah, ini juga jadi PR sebenarnya, apalagi terkait soal keamanan, kesehatan, terus kemudian juga bagaimana pendampingan yang ada di sana. Ini gimana kira-kira nih Mas Uno? Saya sepakat dengan wacana yang disampaikan oleh Wakil Menteri Haji yang kemarin Pak Daniel itu, bahwa nanti akan ada pemerataan. Pemerataan dalam arti daftar tunggu di masing-masing daerah yang sekarang ini berbeda-beda, ada yang sampai 40 tahun, ada yang lebih dari itu, ada yang mungkin juga cuma 20 tahun, itu akan disamaratakan. Dengan tujuan untuk mendorong yang daftar tunggu bisa semakin ditekan, dan kemungkinan juga kuota haji akan dinaikkan gitu. Ini yang paling penting nih, kuota haji ditambah ya. Biasanya kan kalau tahun ini kan 221.000 ya. Kemudian kan kalau misalnya dapat tambahan 20.000 lagi ya tahun depan, kemudian itu kan lebih bagus. Dan tahun depan Mes Haji Indonesia kan udah bisa berfungsi, Hotel Haji Indonesia yang punya kita itu. Itu juga karena ada banyak daerah, misalnya di daerah-daerah yang di timur itu kan kuota hajinya cuma sedikit ya, karena jamaah hajinya juga, orang muslimnya juga sedikit. Nah itu mungkin juga kalau disamaratakan juga, misalnya itu bisa berangkat dari sana, embarkasi sana yang dari Jakarta, jadi nggak numplok di sini, sehingga daftar nanti di Jakarta bisa 40 tahun, itu kan sangat tidak masuk akal menurut saya ya. Udah usia 20 tahun nanti berangkat 60 kan nggak? Bahkan daftar 20 tahun, 60 tahun baru naik haji. Kalau daftar tunggunya 40 tahun ya. Ini memang agak aneh sih. Dan ya mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan solusi ya untuk ini. Tetapi yang menarik lagi untuk tahun ini sebenarnya soal haji furoda nih. Nah itu gimana Mas? Haji furoda seperti untuk tahun ini nggak ada ya? Nggak ada kan, betul. Nah ya artinya memang kan tidak ada haji furoda untuk tahun ini. Nah itu kira-kira berimbas pada penambahan jumlah kuota untuk haji reguler pastinya ya? Iya, jelas itu yang biasanya, kalau haji furoda kan dulu diberikan oleh kerajaan Arab Saudi lewat Kedubes ya. Dan sekarang nggak ada, mungkin jatahnya bisa dialokasikan ke kuota haji reguler, seperti itu. Nah, demikian juga fokusnya Presiden kan bilang menekan biaya haji dan akan menambah kuota dan memperpendek daftar tunggu ini. Mungkin itu kita tunggu ya, kita tunggu mungkin tahun depan seperti apa. Tapi beberapa usulan yang disampaikan oleh
Pak Menhad itu seperti waktu kemarin itu yang siapa bisa bayar duluan ya gitu ya. War ticket itu. War ticket itu, Ya, itu ya, juga ya. sebenarnya bagus juga sebenarnya. Cuma yang udah terlanjur nunggu gimana gitu kan. Tapi menurut saya ada solusi-solusi yang harus dibikin supaya daftar tunggu itu bisa ditekan gitu. Iya. Dan kalau misalkan war ticket itu diterapkan juga sepertinya kurang ini ya, karena yang selain jemaah yang sudah menunggu dari awal, kemudian bagaimana dengan masyarakat yang ada di daerah pelosok gitu. Iya, yang itu kan mereka harus internetnya internetnya nggak stabil gitu ya. Kalah terus itu pasti. Nah itu semestinya dia harus berangkat tahun ini Iya, gitu iya, kan. iya. Cuman karena terkendala dengan infrastruktur internet dan sebagainya, akhirnya dia nggak bisa. Ya tapi ini menarik sih yang untuk haji tahun ini ya, karena memang tadi udah disampaikan teman-teman juga bahwa memang sudah mulai rapi, terus kemudian sudah mulai ada pembenahan, termasuk makanan juga ya untuk jamaah juga udah mulai membaik lah daripada tahun yang sebelum-sebelumnya gitu. Cuma memang yang jadi catatan masih ada nggak sih kira-kira oknum-oknum nakal nih kalau untuk haji? Sebelumnya sempat ada pengkaplingan itu ya oleh KBHU ya. Tapi ya alhamdulillah Kementerian Haji dengan cepat langsung merespon, kemudian dilakukan sidak dan pengkaplingan yang disebut ini KBHU milik ini, padahal itu kan nggak bisa begitu. Nanti dibagi oleh Kementerian Haji, itu langsung dicabut sama itu. Terus perbaikan lainnya juga sampai sejauh ini jumlah jemaah haji yang meninggal tuh turun drastis dibandingkan sebelumnya. Oh iya. Iya. Sejauh ini data itu tercatat cuma 24 orang. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya kan nyampe ratusan gitu. Artinya kan seleksi istitoah kesehatan buat jemaah haji ini cukup bagus. Bagi jemaah yang tidak layak untuk atau bukan tidak layak, tidak mampu untuk berangkat ya. Kebetulan tetangga saya juga ada tuh yang setelah hasil seleksi ternyata dinyatakan belum mampu untuk ke sana karena ada penyakit, akhirnya terpaksa ditunda gitu. Artinya bagus juga ini pelayanan kesehatannya. Artinya ada seleksi kesehatan juga untuk jamaah ya, meskipun dia udah waktunya. Betul. Karena ada kalau zaman saya itu memang sengaja diloloskan ya, meskipun dia punya penyakit berat, sudah stadium 5 gitu ya. Di sana udah susah, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang pengen, karena dia memang pengennya meninggal di sana gitu ya. Tapi sekarang kan mungkin pemerintah lebih tegas lagi. Satu hal lagi, ada oknum nakal memang masih ada, karena kemarin itu ada 3 kali dari Jakarta itu mau lewat bandara Soekarno-Hatta, haji dengan non prosedural ya. Haji ilegal nih. Ilegal. Gagal, terus dia lewat Batam, gagal juga, terus dia lewat Kuala Namu. 3 kali gagal dicoba. Ya orangnya itu aja gitu. Nah itu maksud saya mereka rencana mau berangkat haji lewat Malaysia, dan itu kan masih banyak oknum sini yang dan calon jamaah yang memang berusaha berangkat tapi ya lewat jalur yang tidak resmi. Boleh, cuma kan itu resiko mereka ya nanti sana terlantar segala macam kan itu. Dan itu tidak tercatat juga kan? Tidak tercatat. Artinya kalau misalnya terjadi apa-apa dengan mereka juga nggak ada yang tahu, mungkin pemerintah Indonesia juga nggak tahu karena namanya tidak tercatat dalam manifest haji gitu. Nah, yang ini juga yang menjadi catatan juga sebenarnya kan terkait soal dam ya, pembayaran dam. Nah ini gimana nih? Kalau pembayaran dam itu kalau dari Kementerian Haji untuk memudahkan kan memberi opsi bahwa bisa dilakukan di tanah air ya. Iya betul. Sementara dari Majelis Ulama Indonesia itu memberi fatwa nggak bisa, itu harus di sana gitu ya. Tegas MUI menyatakan bahwa itu harus di sana dilakukan, tapi dengan beberapa pertimbangan dari Kementerian Haji ini cuma opsi, kalau bisa dilakukan di Indonesia bisa. Dan kemarin itu ada sekitar dari 83.000 dam, terus ada sisanya sekitar 3.000-an dilakukan di Indonesia. Rencananya belum dilakukan kan gitu. Disampaikan seperti itu. Kalau soal fatwa ya itu Majelis Ulama ya, nggak bisa intervensi, dan Kementerian Haji mungkin juga punya pertimbangan sendiri gitu ya. Cuma kalau dipilih jamaah haji mungkin lebih afdal mungkin ya dam di sana kan gitu kan, di tanah suci gitu. Terus juga sampai sekarang tuh masih perdebatan masih ada, cuma ya itu tergantung pilihan jemaah haji kan. Iya. Nah ini Mas Sunu sama Mas Cipto ya Mas,
Joni, ini kan udah pernah haji nih ya, dan pernah jadi petugas haji gitu. Sebenarnya yang jadi persoalan atau menjadi PR dari petugas haji ketika bertugas di sana itu apa? Pengalamannya gitu. Iya, mungkin kalau untuk petugas haji pertama koordinasi ya, gitu, koordinasi antar semua sektor. Artinya ketika terjadi permasalahan itu segera cepat ditangani. Seperti halnya ketika di mana Mina nih, Mina kan biasa lempar jamrah ya, lempar jumrah itu ya di Jamarat itu ya. Nah itu kan untuk lansia seringkali ada yang memaksakan diri untuk jalan kaki. Nah ketika kembali itu kan jauh juga jarak ya. Ketika kembali itu udah nggak kuat, mereka kadang-kadang kan duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan tuh. Nah ketika petugas haji sigap koordinasi dengan bagian petugas yang lain untuk segera bagian kesehatan misalkan gitu ya, untuk segera membawakan kursi roda, itu penting sekali gitu. Itu soal koordinasi. Beratnya di situ ya waktu itu pada saat di jumroh ya, lempar jumroh ya. Betul. Terus yang kedua juga soal transportasi. Itu ketika mabit di Musdalifah ya Ji ya. Itu kan pas paginya itu pergerakan jamaah tuh harus segera ke Mina gitu. Iya, betul. Nah, pada waktu pengalaman di 2023 itu kan sempat terkendala itu. Karena jemaah sudah keburu berjalan nih, jemaah dari negara-negara lain, sementara bus yang mengangkut jemaah haji Indonesia belum tiba. Nah itu akhirnya kan hari semakin siang, semakin panas, bus nggak bisa jalan, sementara jemaah kalau jalan kaki kan jauh. Gitu. Nah itu sempat terjadi chaos tapi alhamdulillah nggak sempat ada korban, tapi segera langsung ditangani. Nah itu penting juga. Itu emang masa-masa kritis tuh di Armusna itu. Arafah, Musdalifah dan Mina itu masa-masa kritis yang kalau di situ sukses, alhamdulillah pasti kesananya lancar ya. Kalau Mas Uno? Kalau pengalaman tapi zaman itu waktu zaman kren jatuh ya Mas Uno ya? Kren jatuh terus terinjak-injak yang 2000 meninggal itu. Iya. Jadi zaman saya itu cobanya lumayan banyak ya. Waktu itu juga 2015 itu. 2015 itu jamaah haji kan udah disampaikan bahwa waktu di Arafah tolong banyak-banyakin minum. Karena cuacanya lebih dari sekarang waktu itu, hampir 49 waktu itu. Nah, semua jamaah haji yang kebanyakan lansia itu takut kalau kebanyakan minum takut pipis mulu. Jadi mereka akhirnya banyak yang dehidrasi. Udah dehidrasi pas khotbah Jumat tengah-tengah mulai khotbah wukuf, kebetulan listrik mati semua di Indonesia itu, nggak ada genset karena dilarang dibawa. Jadi banyak yang dehidrasi pas udah mereka sakaratul maut, nggak ada alat untuk membantu pernapasan, itu mati juga gitu. Jadi waktu itu yang meninggal cukup banyak waktu di Arafah ya, karena cuacanya cukup panas, di dalam tenda juga pengap karena nggak ada kipas segala macam. Kalau kita keluar juga panas, jadi akhirnya di dalam tapi panas. Dan yang kedua juga terlalu banyak jamaah yang dibilang seperti yang dibilang Cicipta itu memaksakan diri saat lempar jumroh. Sempat kami itu waktu itu jalan menyisir, ada ibu-ibu dari Jawa Tengah waktu itu kehilangan suaminya dan mendandan kita gitu. Kita bingung mau nyarinya kemana gitu kan di Mina itu. Akhirnya kita susuri. Ajaibnya waktu itu waktu itu sama teman-teman dari Media Center Haji nemuin bapak-bapak yang lagi tiduran di pinggir jalan itu. Itu suatu waktu habis Isya waktu itu ya. Akhirnya kita tanya, ternyata kita lihat ke orang Indonesia, ternyata suaminya itu jaraknya udah jauh tuh Mas. Kita antar, kita pakai kursi roda antar sampai tendanya, dan menurut saya itu karena banyak yang memasangkan diri kalau kan setelah habis dari Arafah terus mabit di Musdalifah terus ke lempar jumrah di Mina, terus nanti tawaf di Masjidil Haram, itu kan tawaf sa'i itu kan posisi drop ya. Harusnya kalau istilah saja nanti kan masih ada 3 hari kan itu kan, untuk lempar jumrah yang lain. Jadi banyak yang memasukkan diri termasuk di hari itu juga di hari lempar jumrah. Waktu kejadian yang terinjak-injak sama jamaah Iran itu kan sebenarnya bukan jadwalnya ya, kan udah dikasih jadwal itu, kasih jadwal bahwa nanti lempar jumrah jam segini ya, siang jam 3. Ya, masing-masing negara punya jadwal masing-masing. Pagi waktu itu mereka nekat berangkat pagi, akhirnya bentrok dan sekitar 2.000 orang waktu itu meninggal ya. Bukan cuma dari Indonesia tapi dari negara lain juga.
Jadi semoga sih tahun ini lebih bagus ya dalam manajemen untuk jemaah itu. Ya, tantangannya memang pada saat puncak haji ya. Iya. Ada pengalaman lain nggak sih, Mas? Ya, Yang makanya unik-unik gitu? Untuk pelajaran tahun Iya. ini ya, itu saya lihat juga bagus juga tuh dari Kementerian Haji dan Umroh tuh. Jadi setiap jemaah itu dihimbau supaya kalau ke Jamar atau kemanapun itu jangan sendirian atau minimal berdua, gitu. Kemudian menggunakan HP ini untuk share log, bagikan ke teman-teman itu Di jemaah. grupnya? Iya. Jadi paling nggak ketika dia tersasar itu kan Udah luas tahu, ya. Sementara jumlah jamaah haji itu tahun sekarang itu 1,5 juta ya. Itu kan crowded banget. Nah itu dengan share lokasi tempat maktab dia atau tempat penginapan dia, itu akan membantu jemaah. Terus tidak lupa juga koordinasi dengan ketua regunya itu, gitu. Jadi bisa membantu jemaah supaya tidak kesesat gitu. Mas Joni gimana, Mas Joni? Ya. Ada yang mau tambahin nggak? Kalau saya sih bukan petugas haji, Mas. Insya Allah tahun depan. Ya, Amin. amin. Tapi mendengar cerita dari Pak Haji Cipta sama Pak Haji Sun, ini sungguh mulia ya petugas haji itu ya. Iya, Jadi benar. mulai dari Indonesianya mereka digembleng itu mentalnya, fisiknya. Kemudian di sana juga tidak hanya mengedepankan diri sendiri tapi melayani jemaah haji, lain ya. jemaah haji yang muda, yang sedang, yang lansia gitu. Jadi semua dilayani oleh petugas haji ini. Justru kita memberikan apresiasi gitu kepada petugas haji yang sekarang maupun yang tahun-tahun sebelumnya, karena tanpa mereka itu mungkin keberlangsungan atau keberlanjutan haji ini tidak akan sukses, karena mereka kan sebagai aspek pendukung gitu. Iya. Jadi ya mereka ini patut diapresiasi yang petugas haji. Iya, udah. Iya, karena memindahkan ratusan ribu orang. Iya. Ya kan, itu biasanya hanya tentara yang biasa begitu ya, Iya, koordinasi. iya. Ini sipil memindahkan ratusan ribu orang ke satu negara. Tapi jumlah petugas haji dengan jumlah jamaahnya sendiri untuk tahun ini gimana? Jumlahnya sekitar 4.000 ya haji. 4.000. Memang tidak seimbang sih, tapi ya kan tetap kita koordinasi terus. Iya, artinya bisa cukup banyak berarti ya ngejagain jamaah untuk satu orang gitu. Betul. Dan itu kan juga banyak pos ya, tidak hanya menjaga jamaah, ada juga yang medis juga ya. Ada juga yang keamanan dan segala macam. Mungkin ada catatan juga selain lebih baik kan juga ada catatan bahwa kita harus mengakui ya bahwa pemondokan yang saat ini ada itu kan ada juga yang jauh, Mas. Betul. 13 km dan menurut saya itu terlalu jauh ya, meskipun pemerintah menyatakan bahwa tingkat kepuasan jamaah haji yang di pemondokan 13 kilo itu lebih tinggi ya. Cuma menurut saya terutama bagi jemaah lansia, meskipun sudah disediakan visa lawat 24 jam, itu lumayan jauh gitu ya. Meski kalau ditawari mau yang dekat atau yang jauh, yang mesti yang dekat gitu. Iya. Mungkin lalang baiknya tahun depan jangan sampai 13 kilo lagi lah. Yang ada posisi tawar lah ya. Tawar 5 kilo maksimal. Jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh. 13 kilo itu dari mana itu? Dari Gondang Dia kemana itu? Pasar Minggu. Pasar Minggu ya. Iya. Ya, tapi walaupun memang kita petugas sedikit ya, Mas ya. Iya. Dibandingkan jemaah, tapi hebatnya orang Indonesia gitu, kepeduliannya sangat tinggi. Jadi saling menjaga gitu, walaupun beda daerah, beda kloter, beda apa. Saya berapa kali itu ketika tugas itu ada jemaah haji yang memberitahu, Pak, tolong Pak, itu ada jemaah yang tersesat di sana gitu, atau Pak, tolong Pak, itu ada jemaah yang kehausan apa gitu. Jadi kadang-kadang ada jemaah yang saling menolong juga sesama jemaah gitu. Iya. Nah itu yang menariknya, walaupun petugas sedikit tapi sesama jemaah saling menjaga. Iya. Kalaupun melihat ada tagnya dari Indonesia, bisa tanya kenapa gitu ya. Terus kemudian apa yang bisa dibantu kayak gitu ya. Sama jemaah juga saling support ya. Saling support. Ya. Menarik juga ini. Tapi memang kalau kita lihat ini kan agenda besar ya, terutama untuk Kementerian Haji ya. Ini kementerian yang baru dan agenda besar ini pasti setahun sekali ada nih gitu. Nah, ke depan kira-kira apa yang harus diperbaiki lah dari penyelenggaraan tahun ini? Semuanya nih, termasuk Mas Joni nih, Mas Joni. Ya kan, mudah-mudahan haji ini tahun depan. Amin. Amin. Kalau saya yang dirintis tahun ini ya, seperti
embarkasi tanpa menginap yang di Jogja ya, Jogja sama satu kali mana itu yang embarkasi rintisan dari embarkasi perintis. Perintisan. Jadi enggak menginap gitu. Artinya itu cukup bagus. Terus fasilitas fast track yang sekarang disebut Makkah Rute itu juga bagus. Jadi alangkah baiknya diperiksa di sini, nggak usah diperiksa lagi imigrasi sana gitu ya. Iya. Itu kan kasihan kalau lama-lama di bandara jam-jam itu kan mending di sini sekalian diperiksa di bandara. Terus juga soal penginapan itu alangkah baiknya yang lebih dekat dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi sehingga aktivitas jamaah itu terutama yang lansia bisa lebih enak gitu meskipun bolehlah dikasih bis tapi alangkah baiknya kalau lebih dekat. Itu terus makanan di waktu Armusna ini Arafah, Musdalifah dan Mina ini mungkin ditingkatkan dari 15 mungkin bisa 20 apa 30 kali gitu ya. Jadi itu jadi jamaah udah nggak mikir lagi masalah logistik, nggak nanti makan apa gitu kan, bawa apa itu sangat krusial. Jadi jadi jamaah bisa fokus ibadah, nggak usah mikir makanan gitu. Menurut saya sih itu Pak, sama sektor kesehatan yang itu kan juga penting bahwa ditambah lagi dokter-dokter dan pos kesehatan di sana karena itu menyangkut nyawa ya kita banyak jamaah yang udah lansia jadi kalau perlu ya petugasnya ditambah lagi Mas. Itu menurut saya masih kurang proporsinya ya. Iya benar-benar dengan jumlah jamaah kita ya. Iya. Kalau Mas Cip? Ya kalau saya sih melihatnya yang perlu diperbaiki ya itu ya kondisi tenda mungkin di Arafah itu juga kalau bisa lebih diperluas lagi gitu ya biar karena kan jemaah kita kan cukup banyak nih dibandingkan negara-negara lain kita itu banyak. Untuk info satu tenda itu berapa jemaah? Beda-beda Mas, ada yang kapasitasnya ada yang sampai 222, ada yang cuman 87, beda-beda memang karena kan tergantung tendanya ya. Karena kan Mina itu kan memang terbatas gitu ya. Gitu. Makanya sempat ada tuh Mina Jadid ya di Jadidannya, tapi kan itu masih menjadi perdebatan apakah itu Mina atau bukan ya. Dan cukup jauh juga jaraknya gitu. Dan kalau bisa sih ada semacam kayak sebelumnya sih tahun 2023 sempat beroperasi tuh mobil golf gitu. Jadi membantu pergerakan jamaah yang kelelahan gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan kursi roda. Kalau kursi roda kan butuh manusia juga yang buat dorong. Iya. Itu kalau itu ada mobil golf, jadi pergerakannya cepat. Gitu. Itu sih. Mas. Ya kalau saya sih mewakili suara yang belum berhaji Mas ya. Iya. Jadi, ini penting ini. Jadi mungkin masyarakat atau warga yang belum berhaji ini pemerintah menawarkan atau mengalokasikan biaya haji yang lebih murah gitu. Jadi biaya haji yang terjangkau, terus cicilan juga yang dipermudah, baik itu oleh kerjasama kementerian maupun dengan perbankan. Kemudian antrian haji yang dipersingkat atau diperpendek. Jadi ini kan misalnya umur 30 nanti nunggu 20 tahun lagi 50 tahun itu kan cukup panjang. Apakah bisa itu diperpendek waktu antrian itu jadi supaya tidak yang berangkat ke haji itu orang-orang lansia gitu, jadi orang-orang yang muda, yang memiliki fisik, yang memiliki stamina yang bagus, kesehatan yang bagus gitu. Jadi apakah mungkin, jadi itu mungkin skemanya atau pemerintah bisa dibuat sedemikian rupa jadi mengakomodasi warga-warga atau masyarakat yang belum berhaji. Betul. Iya, karena kita juga kan sebenarnya pengen ya masyarakat kita banyak yang sebenarnya pengen haji gitu ya, mampu hajinya, cuman memang waktunya ya pada akhirnya gitu. Karena memang ya tadi ya dengan antrian yang begitu panjangnya ini juga akhirnya mereka berpikir lagi gitu sampai nggak usianya ke situ kan gitu. Kadang-kadang kan apalagi yang udah umur 50, udah umur 60 gitu kan, terus kemudian nunggu 30 tahun atau 20 tahun gitu. Ini sampai nggak ke sana nih kan gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ini jadi catatan ya buat pemerintah juga supaya lebih mempersingkat ya tadi ya Mas ya. Supaya Mas Joni juga bisa haji nih insya Allah. Iya. Ya seperti juga pemerintah perlu melobi lagi tuh ke untuk penambahan kota. Penambahan kota itu penting banget. Penting. Dan itu memang harusnya digunakan untuk yang haji-haji reguler ya, penambahan kota itu kan. Iya. Jadi bukan untuk haji-haji khusus malah gitu. Ya kan karena memang yang menunggu paling panjang itu kan yang haji-haji reguler. Gitu. Dan ini mudah-mudahan suara-suara kita semua ini bisa didengarkan juga ya sama Kementerian Haji. Ada lagi mau ditambahkan mungkin nih kira-kira nih sebelum kita tutup nih.
cukup. Ya mungkin program untuk lansia itu ya dipercepat aja itu. Kan ada Prioritas. prioritas Iya. yang ditambah kuotanya gitu. Jadi untuk usia yang tadinya misalkan usia 60 sampai 70, nah ini bisa ditambah misalkan dari usia 50. Iya sih, benar-benar. Karena tadi yang diceritakan Mas Cipto dan Mas Hunu juga butuh fisik yang kuat sebenarnya. Apalagi pada saat di hari puncak haji ya. Karena mobilisasinya tinggi gitu dari Mina, ya kan, terus kemudian jumroh dan segala macamnya itu juga jaraknya cukup jauh gitu kan. Terlebih lagi tendanya juga terbatas gitu. Tendanya juga jaraknya jauh dan penuh juga satu tenda ya ternyata kan gitu. Dan ini juga kan akhirnya memang butuh kekuatan dan stamina yang maksimal banget, apalagi ditambah dengan cuaca ya. Tahun ini 47, tahunnya Mas Hunu 49 gitu. Artinya memang cuaca juga untuk haji ini juga untuk beberapa tahun ini memang cukup tinggi berarti ya. Masih di musim panas. Masih di musim panas benar. Kalau musim dingin beda ceritanya tuh. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya nih. Ini kita mendapatkan insight yang cukup banyak ya terkait soal penyelenggaraan ibadah haji, dan mudah-mudahan juga bermanfaat juga untuk Sobat Sindo semuanya. Kita ketemu lagi di Sindoscope berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.